Allah sehatkan badannya, Allah permudahkan di dalam urusannya dunia maupun akhiratnya. Allah hancurkan musuh-musuhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru-guru saya, adik-adik beliau, Al-Habib Ja'far bin Ali bin Smith, Al-Habib Zain bin Ali bin Smith, Al-Habib Uraidi bin Ali bin Smith, dan kepada seluruh keluarga beliau, kita doakan sama-sama semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudahkan di dalam urusannya dunia maupun akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita pada malam hari yang mulia ini, hari yang penuh barakah ini, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala sedang memandang kita semua yang duduk pada malam hari yang mulia ini. Allah pandang dengan pandangan rahmat, Allah pandang dengan pandangan maghfirah, Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, karena kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sedikit yang saya sampaikan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tu'minullah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rasul kepada umatmu, jikalau umatmu mencintaiku, maka ikutilah engkau dan taatilah engkau, karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Saudara-saudara, pada kenyataannya taat itu sulit apabila tidak dilandasi dengan rasa cinta. Karena rasa cinta itulah para sahabat-sahabat Nabi mengikuti baginda Nabi besar Muhammad. Karena sebab cinta hati, karena sebab cinta yang mana hati yang mati bisa hidup. Karena sebab cinta yang lemah bisa menjadi kuat. Karena sebab cinta, jikalau seseorang sudah tenggelam di dalam cinta, maka nyawa pun tidak ada harganya. Contoh para sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya luar biasa kepada Nabi. Bahkan diceritakan setiap Nabi berwudu, maka para sahabat saling rebutan untuk mengambil berkah bekas air yang dibagi baginda Nabi besar Muhammad. Cinta mereka tidak pernah habis dengan wafatnya sang Nabi. Bahkan cinta mereka diberikan pula ke siapapun, apapun yang berkaitan dengan sang Nabi, baik dohir seperti ajli beliau, walaupun bandit seperti ajar Islam, mereka mati-matian untuk menegakkan Islam, walaupun namanya yang menjadi taruhannya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Saudara-saudara, kecintaan Nabi Muhammad luar biasa kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan Sayyidina Zaid bin Sina, ketika itu Rasulullah sudah wafat, Sayyidina Zaid bin Sina ketika itu ditangkap oleh orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir tersebut ditangkap, Abu Sufyan berkata, ketika itu Sayyidina Zaid ditangkap, Abu Sufyan berkata, "Wahai Zaid, apakah kau rela bertukar tukar dengan Muhammad agar dia yang aku penggal, sedangkan kau bisa kembali kepada keluarganya? Andaikan." Kata Sayyidina Zaid apa? "Wahai Abu Sufyan, andaikan, jangankan masalah dipenggal,
andaikan Rasulullah tertusuk durinya, aku tidak sanggup. Lebih baik aku yang mati, lebih baik aku yang dipenggal daripada baginda Nabi besar Muhammad. Ketika itu Sayyidina Zaid dibunuh oleh anaknya yang bernama Natas. Makanya para sahabat-sahabat, kecintaannya kepada Nabi Muhammad bukan hanya di ketika hidup saja. Ketika Rasulullah wafat, bukan semakin berkurang kecintaannya, malah kecintaannya bertambah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau kita tidak bisa mengikuti para sahabat, sekiranya kalau kita tidak bisa mengikuti sahabat Nabi Muhammad, maka setidaknya kita selalu menjaga anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang mana mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang berperang, datang musuh Allah bawa senjata, bawa pedang. Ketika mau dipenggal itu Rasulullah, tangan kanannya disodorkan, putus tangan kanannya. Datang musuh Allah bawa pedang, disodorkan tangan kirinya, putus kedua tangannya. Datang musuh Allah bawa rantai. Ketika itu Rasulullah kena rantai. Ketika itu para sahabat tersebut berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah, aku tidak bisa menjagamu. Sedangkan tangan kananku, tangan kiriku sudah putus ya Rasulullah. Maka izinkan aku untuk mencopot rantai-rantai yang ada di pipimu dengan gigi-gigiku. Ketika satu rantai itu ketika saya mengambil rantai tersebut, satu giginya saya copot satu, sampai giginya tidak ada habis." Kecintaannya luar biasa kepada baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya, kalau kita tidak bisa menjaga Rasulullah, maka setidaknya kita jaga anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Bukankah Abu Bakar As-Siddiq berkata di dalam riwayat, "Urqubu Muhammadan wa ahlul baitihi, urqubu Muhammadan wa ahlul baitihi, urqubu Muhammadan wa ahlul baitihi." Jagalah Nabi Muhammad, jagalah Rasulullah melalui ahlul bait. Jaga engkau punya Nabi. Barang siapa yang kau jaga punya Nabi, berarti barang siapa yang kau jaga para habaib, sama saja kau menjaga Rasulullah. Barang siapa yang kau rela hancur, rela binasa untuk para habaib, maka engkau rela mati, rela hancur untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan para sahabat kepada Nabi itu luar biasa. Perjuangan Rasulullah demi kalian itu luar biasa, saudara. Apakah kita bisa membalas jasanya Rasulullah? Tidak akan pernah bisa, walaupun sampai hari kiamat pun. Bahkan Buya Syekh Muhammad Bahar bin Ali bin Smith, beliau mengatakan kita tidak bisa membalas jasanya Nabi Muhammad. Andaikan dari rumahmu menuju ke Mekah jalan bukan dengan tangan, jalan bukan dengan kaki, andaikan kau merangkak dengan kedua bola matamu menuju Mekah, itu semua tidak bisa engkau balas jasanya Nabi Muhammad SAW. Ada satu sahabat, ada satu anak cucu Rasulullah, yang mana anak cucu Rasulullah tersebut sama sosoknya seperti baginda Nabi besar Muhammad. Beliau memperjuangkan Islam, beliau berdakwah, selalu membela Islam, membela agama Allah, membela Nabi Muhammad SAW. Beliau sering dipenjara. Berapa kali beliau dipenjara? Beliau masuk penjara berapa kali? Diancam berapa kali? Beliau sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu dipenjara.
ketika itu beliau masuk penjara, keluar, masuk, keluar. Ketika itu baru 2 hari beliau masuk, bebas, beliau keluar, masuk lagi. Ketika itu ditangkap, beliau disangkapan. Siapa habaib tersebut? Yaitu Abuya Syekh Muhammad Bahar bin Ali bin Smith. Beliau memperjuangkan demi kalian sebagai umat. Oleh karenanya, andaikan, seandainya kalian tidak mau berjuang, seandainya kalian tidak mau berjuang untuk beliau-beliau, maka ada kelompok, ada kelompok, yaitu kami para bibit-bibit pondok pesantren Tajul Alawiyah yang akan meneruskan misi beliau, yaitu menyampaikan beliau sampai beliau urusan. Siap jaga beliau, siap jaga beliau. Selalu ada Nabi Muhammad. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Karena Al-Bakir masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min amatin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi dzil jalal wa syaril haram wal halal. Summa salatullahi wa salam ala nabiyil mustafa hamid. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa adim ala nuril anwar wa sirril asrar wa dilyadil adiyar wa miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Mukarram wal Muhtaram, mujahid fisabilillah, adda'i ila Allah, murabbina wa ruhina al-habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith wa alihi nafa'allahu bi dhil hayatihi wa syarifah. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Dan wa akhuhul karim, dan tidak lupa kepada saudara-saudaranya Habib Zain bin Ali bin Smith, wal Habib Ja'far bin Ali bin Smith, wal Habib Ra'id bin Ali bin Smith wa alihi nafa'allahu bi dhil hayatihi wa syarifah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada seluruh jamaah malam Selasa yang diberkahi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi dalam segala langkahnya, dari yang jauh maupun yang dekat. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahi dalam kehidupannya, dihapuskan segala dosa-dosa zahir dan batin, dosa yang nampak maupun dosa yang tidak nampak, dihapuskan segala dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berkahnya kita duduk di tempat yang mulia ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa Ibnu Abbas ya Ibn Mas'ud, qala Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil alim wa la tamassuka wa la tatbur hafan khairun laka min alfi raqabah. Wahai Ibn Mas'ud, duduknya engkau di majelis ilmu, duduknya engkau di tempat yang mulia, duduknya tempat ini adalah tempat perkumpulannya dulu di zaman Nabi. Ini adalah tempat, walaupun engkau duduknya hanya 1 jam saja, sebentar saja, walaupun engkau tidak memegang pulpen, engkau tidak memegang atau tidak menulis 1 huruf, itu lebih baik bagi engkau daripada engkau membebaskan 1000 budak. Maka dengan alhamdulillah, yang mana kita bisa duduk di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh berkah ini, karena tidak ada bumi yang paling berkah, paling mulia di atas muka bumi, di punggungnya bumi, melainkan di atasnya terdapat daripada majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat, masjid-masjidnya. Itu adalah tempat-tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan mudah-mudahan kita di tempat yang mulia ini, kita diberkahi dalam segala urusan dunia dan akhirat. Wah, di dalam kitab Berhaji Sawi karangan Al-Husain bin Ibrahim bin Smith,
Wa qala Allah Ta'ala qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina ya'lamun ay innahum la yastawuna abadan la fid dunya wa la fil akhirah walakin yufadlu ala man ya'lam ala man la ya'lam bi darajatin katsirah fa hayhata an tahsunal masawah bainal ulamil 'amilin walakin yarfa ahlul ilm man siwahum bi darajatin katsirah fa ibn Abbas radhiyallahu anhu qala yarfa'ullahu al-ulama yawmal qiyamah yarfa'ullahu al-ulama yawmal qiyamah min sa'iril mu'minin bi 700 derajat ma baina darajatin masira 500 amma ba'd. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya di dalam Al-Qur'annya, qul katakanlah wahai Muhammad, qul hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama orang yang mempunyai ilmu, orang alim, orang saleh, kiai, para ustaz, apakah sama mereka? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, bersama orang-orang yang bodoh, orang tidak punya ilmu, apakah sama mereka? Apa jawab di dalam dijelaskan dalam kitab tersebut? Ay innahum la yastawuna abada la fid dunya wa la fil akhirah, mereka tidak akan sama abadan selama-lamanya, tidak akan sama di akhirat, juga tidak akan sama di dunia. Walakin yufadillah akan tetapi saudara, Allah Subhanahu wa taala mengutamakan, lebih mengunggulkan alaman ya'lam, kepada orang-orang yang alim, kepada orang yang tahu ilmu, alaman la ya'lam, atas daripada orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, yakni orang yang bodoh, yang tidak mau mencari ilmu. Padahal kita wajib mencari ilmu. Wajibnya sampai kapan? Sampai kita tahu bagaimana cara sahnya salat. Berapa banyak zaman sekarang saudara yang tidak tahu apa yang membatalkan salat, apa syarat-syarat salat seperti apa. Kau harus tahu menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya. Karena sebab berapa banyak ada dijelaskan dalam kisah berapa banyak orang yang salat ribuan rakaat sampai salatnya bisa melebihi daripada salatnya malaikat, ibadahnya malaikat, saking masya Allahnya itu manusia. Tapi salatnya tanpa ilmu, salatnya tanpa pengetahuan ilmu, padahal ilmu itu wajib. Maka dijelaskan dalam kitab Zubat karangan Ibn Ruslan, apa kata beliau? Man lam yakun barang siapa orang yang tidak mempunyai ilmu, wa kullu man bi'ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap perkara, setiap amalan, setiap perbuatan itu tanpa ilmu, itu semuanya akan tertolak, mardudatun la tuqbal, tertolak dan tidak akan diterima. Maka dari itu segala sesuatu itu disertai dengan ilmu. Bukan karena apa? Bukan segala sesuatu tidak dikarenakan ilmu, karena segala sesuatu itu harus harus dikerjakan dengan ilmu. Bahkan dalam perkara kecil pun itu harus adanya ilmu. Tentang masalah gunting kuku nggak sembarangan, gunting kuku juga nggak sembarangan. Ada waktunya, Senin kah, Kamis kah, atau Jumat kah yang disunahkan? Senin, Kamis sama Jumat. Selain daripada itu tidak disunahkan. Makanya banyak orang yang miskin cuma hanya gara-gara gunting kukunya salah, yang sekarat daripada hartanya, miskin, terus tidak punya harta benda, semuanya susah dalam mencari rezeki. Ternyata cuma hanya gara-gara apa? Gara-gara salah gunting kukunya. Karena yang disunahkan, yang dibaguskan itu Senin, Kamis sama Jumat. Selain daripada itu tidak diperbolehkan kata Rasul. Akan tetapi itu juga jangan di dalam rumah, harus di luar rumah, jangan di dalam rumah. Itu dijelaskan dalam kitab Ta'limut Ta'lim dan di dalam kitab lainnya dijelaskan. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan apa? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mencari ilmu karena segala sesuatu itu tak karena apa? Segala sesuatu itu karena ilmu. Sebab ilmu, kalau tidak adanya ilmu itu kita tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka dari itu dikisahkan dalam kitab tersebut itu Abu Hurairah sedang berjalan melewati pasar dan berhenti di pasar tersebut dan berkata kepada orang-orang pasar, alangkah lalainya kalian, alangkah bodohnya kalian.
Apakah engkau kalian tahu sedangkan di masjid itu sedang dibagikan warisannya Rasulullah? Maka bergegas singkat cerita bergegaslah orang-orang pasar tersebut berlari ke masjid, dan entah kemudian itu Abu Hurairah berhenti menungguin mereka untuk kembali, dan ketika kembali singkat cerita saudara, ketika kembali menanyakan, wahai Abu Hurairah, engkau bilang engkau bilang Nabi membagikan warisan masjid. Aku tidak menemukan apa-apa. Apa jawab Abu Hurairah? Apakah kalian lihat ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang mempelajari halal dan haram, sedang belajar fikih? Nah, itulah adalah warisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena warisannya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi itu tidak mewariskan harta, tahta, jabatan ataupun pangkat, akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewariskan daripada ilmu. Walakin yufadul aman ya'lam alaman la ya'lam bidarajatin kasirah. Allah mengunggulkan orang-orang yang mempunyai ilmu daripada orang-orang yang tidak mempunyai ilmu dengan derajat-derajat yang tinggi. Karena orang yang bodoh dengan orang yang alim itu tidak akan sama abadan selama-lamanya, derajatnya pun tidak akan sama. Fahaihata anta sulal masawah bainal ulama'il amilin wa ghairihim minal jahilin. Dan maka sungguh jauh untuk kita mendapatkan bersamaan dengan mereka orang-orang saleh, dengan mereka orang-orang alim, orang-orang yang mempunyai ilmu. Bidarajatin selain daripada mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Maka untuk kita samakan dengan mereka orang-orang alim itu sangat jauh. Kita tidak bisa menyamakan dengan mereka orang-orang alim, sangat jauh. Selain daripada mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu ilmu. Semestinya bodoh juga harus sadar diri, karena di dalam manhaj saud orang itu ada empat. Yang pertama, yang pertama seseorang yang tahu ilmu tapi dia tidak tahu bahwasanya dirinya itu adalah orang yang tahu. Maka sadarkanlah dia, bangunkanlah dia. Hei, engkau adalah orang alim, amalkanlah ilmu engkau, ajarkanlah anak-anak orang-orang yang tidak tahu ilmu, bangunkan, sadarkan orang tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang tahu ilmu. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang pertama, orang yang alim dan dia tahu bahwasanya dirinya adalah orang alim, maka ikutilah dia, jangan kau tinggalkan. Ikuti orang-orang alim, jangan sampai salah, karena zaman akhir ini ada ulama terbagi menjadi dua. Jangan salah ulama, ada ulama su dan ada ulama hak. Ada ulama yang menyesatkan, sekiranya kita berpikir dia adalah orang yang hak, ulama yang hak, ternyata dia adalah orang yang sesat, kita ikuti. Berapa banyak ulama-ulama yang mensalah artikan kepada umat-umat sehingga umatnya mengamalkan itu, dosanya akan terus mengalir ketika kita salah untuk menyampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang bodoh, tidak tahu ilmu, tapi dia sadar diri atas kebodohannya. Dia malu sampai-sampai dia ingin belajar, sadar diri atas kebodohan. Maka bimbinglah dia, ajaklah dia ke majelis ilmu, ajak untuk zikir, ajak ke masjid untuk majelis, untuk salat, ajak. Kalau orang bodoh yang tidak tahu ilmu, dan harus lillahi ta'ala mengajaknya hijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus niatkan yang benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ada orang yang bodoh dan dia tidak sadar diri bahwasanya itu adalah orang yang bodoh, maka orang tersebut farbuduh, tolaklah, jauhilah dia. Jadi tidak sadar diri. Kalau ditanya sesuatu ilmu, tanya, jawabnya ngawur, ngasal tanpa otak, tanpa adanya kitab, tanpa adanya dasar, ngejawab ngawur saja. Padahal dalam kitab manhaj sawi, maksud yang paling besar itu adalah maksud daripada kebodohan. Maka orang yang bodoh ala jahalu itu itu tarkil orang jahalu tarkil fi'lil ma'asi wa tarkil ta'at sya'am. Orang yang bodoh itu akan meninggalkan ketaatan dan akan mengerjakan kemaksiatan. Sya'am mau tidak mau, karena sebab tidak tahunya ilmu. Akan lebih parah lagi daripada orang yang tahu ilmu tapi
tapi masih bermaksiat. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada maksiatnya Allah Subhanahu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun daripada maksiat yang kecil ataupun maksiat yang besar. Fahata anta sulal masah baina ulamil amilin wa ghairihim minal jahilin fa walakin yarfu ahlal ilm bidarajatin katsirah man syuhum bidarajatin katsirah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada orang-orang yang punya ilmu itu dengan derajat yang tinggi. Bahkan orang yang penuntut ilmu, pencari ilmu itu man kharaja fi talabil ilmi bait man kharaja fi madinil alim illa wadallahu al malaika ajran haridan bima yasta'aba. Kata Rasul, barang siapa orang yang pergi dari rumahnya hanya niat dengan niat untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, kecuali para malaikat membentangkan daripada sayap-sayapnya. Karena apa? Untuk siapa? Untuk kita penuntut ilmu, ridwan bima yasna, rela ridho apa yang telah dia perbuat. Maka dari itu kita sebagai santri, semua thalabul ilmi tulab itu adalah santri, dan kita harus tahu makna daripada santri. Santri itu bukan yang mondok saja, santri itu bukan yang mondok yang di pesantren, itu bukan dinamakan santri saja. Akan tetapi yang kita ke majelis, kita berpakaian cinta ulama, sering ngaji, sering ke majelis itu juga dinamakan santri. Karena santri kita harus tahu, santri sinnya daripada sin yang pertama, sabaqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Antum dari sana, dari rumah ke tempat yang mulia ini mencari ilmu, itu bukankah berlomba-lomba kebaikan? Betul, itu berlomba-lomba kebaikan, maka itu termasuk daripada santri. Itu yang pertama, sin, sabaqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Yang kedua, sabaq santri, nun naibul ulama. Berapa banyak orang yang biasa aja tapi diangkat menjadi ulama, pengganti ulama. Karena apa? Bukan karena mondoknya, tapi karena sering ke majelis ilmunya. Berapa banyak yang mondok tapi keluarnya tidak menjadi ulama, tidak menjadi ustaz, karena tidak bermanfaat daripada ilmunya. Maka dari itu naibul ulama, santri itu naibul ulama, bibit daripada penggantinya para alim ulama. Karena kalau tidak adanya santri, siapa lagi yang meneruskan daripada perjuangannya ulama kita? Betul. Itu yang nun. Santri tak tarikul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Nah, santri itu harus meninggalkan kemaksiatan, maksiat kecil, maksiat besar. Berapa banyak ulama mengatakan, oh maksiat terus, taubat, maksiat lagi, taubat, maksiat lagi, taubatan nasuha, maksiat lagi, taubatan nasuha, maksiat lagi, terus melakukan maksiat. Padahal udah taubat, seakan-akan memainkan syariat, ya, seakan-akan memainkan permainan apa? Bermain dengan Allah. Maksiat taubat. Habib Umar bin Habib dan ulama-ulama lain mengatakan, gak apa-apa maksiat, lupa, taubat lagi, terus taubat sampai ke lupa. Untuk caranya, bagaimana caranya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau merasakan kenikmatan bertaubat kepada Allah, merasakan kenikmatan taat kepada Allah ketika terus bertobat kepada Allah. Nabi saja meminta ampun, apalagi kita hanya orang yang biasa. Betul? Itu terus riyadhatul nafs, bermujahadah dalam menuntut ilmu, harus pahit. Tidak ada santri senang-senang, tidak ada santri pengen mewah-mewah, santai-santai. Ya, makanya di sini santri Tajul Alawin itu diajarkan susah. Kenapa kok santrinya misalkan nggak 200 di Tajul Alawin, nggak sampai 1000? Karena ini adalah santri daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala yang berani susah, yang berani berkorban tenaga, nggak lembek-lembek. Makanya santri Tajul Alawin itu nggak lembek-lembek, berani susah, berani kuat. Di jiwanya mentalnya itu kuat, jiwanya itu diuji terus. Karena itu santri Tajul Alawin itu keras ujiannya. Jadi nggak diajarkan susah, nggak diajarkan enak-enak. Ada waktunya enak. Karena di dalam kitab Ihya Ibn Abbas mengatakan, zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku hina ketika aku menuntut ilmu, ketika aku mencari ilmu, dan aku mulia ketika ilmuku dicari. Emangnya ulama-ulama terdahulu bisa mengarang kitab ini, bisa mengarang maulid ini, bisa mengadakan ini, itu diawali dengan enak-enak? Enggak. Jangankan perkara akhirat, perkara dunia saja saudara. Pengen jadi presiden apa enggak ngotak saudara? Pakai otak.
Susah nggak? Susah. Mikir. Nggak sembarangan. Coba orang yang bodoh tiba-tiba jadi presiden, bisa nggak? Nggak bakal bisa. Tiba-tiba kagak sekolah, tiap harinya nganggur, tiba-tiba ada datang orang, ente jadi presiden sekarang. Nggak bisa. Susah dulu, otak dulu, dipakai otaknya, dikuras dulu tenaganya, baru sukses. Makanya ulama terdahulu mulia karena sebab ilmu dan karena sebab susah payahnya dalam mencari ilmu. Makanya menuntut ilmu ke majelis mau apa, walaupun susah, gak ada uang, gak ada ini, gimana caranya harus ada di majelis. Niat karena Allah, walaupun karena keganggu, ada halangan, tapi niatkan karena sebab niat tersebutlah akan tercatat amal yang baik. Riyadhatun nafas, karena apa, kalau kita tidak merasakan pahitnya ketika menuntut ilmu, apa kata syair Imam Asy-Syafi'i, apa kata beliau, man lam yadul ta'allum min sa'atan tajarra'adul jahli tula hayatih. Barang siapa orang yang meneguk, barang siapa orang yang tidak ingin merasakan pahitnya, susahnya ketika mencari ilmu sesaat, maka ia akan meneguk kebodohan, kepahitan seumur hidupnya. Wa'iyadu billah. Makanya di dalam Al-Quran fa'in namanya apa? Alam nasrah laka sadrak wa wadana anka syurka, alam nasrah laka sadrak wa wadana anka syurka, alladhina anka sadrak wa rufa'na laka dirqam, fa'inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kan dijelaskan 2 kali Allah menyebutkan, gak 1 kali 2 kali. Susah, senang, susah, mudah, susah, mudah. Susah dulu baru diberikan kemudahan. Itu sama Allah. Allah itu ingat, Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat daripada usahanya. Walaupun kita gagal 1000 kali, pasti ada 1 yang benar. Itu yang terus yang terakhir, ya rajuridullah, mengharap ridho ya rajuridullah wa liwalidahi wa ma'alimihi, mengharap ridhonya Allah, mengharap rajuridullah rasulih wa ma'alimihi wa walidihi, mengharap ridhonya Allah. Kita mengharap ridhonya Allah, ridhonya Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah terdapat daripada ridhonya orang tua. Wasafdullah wa sufdihima. Maka murkanya Allah subhanahu wa ta'ala juga terdapat daripada kemurkaannya kita sebab durhaka kepada orang tua. Wa'iyatubillah. Kita harus mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, terus mengharap ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan kita sekarang menuntut ilmu dalam keadaan pada bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan apa? Bulannya Nabi, bulannya Rasul, bulannya orang makhluk yang mulia, yang mana wajahnya tidak ada makhluk yang paling tampan dan paling wajah, melainkan itu adalah Rasulullah. Tidak ada makhluk yang paling indah merdu suaranya, melainkan itu adalah Rasulullah. Karena ketampanan Nabi Yusuf, mereka dulu zaman dulu bisa memotong-motong tangannya, mengiris-iris tangannya. Maka demi Allah, ketika dulu zaman dulu memandang wajah ketampanan para baginda Rasulullah SAW, bukan lagi tangannya saudara yang mereka potong-potong, akan tetapi hatinya yang mereka iris-iris, karena saking tampan warasnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tapi berapa banyak orang ketika Nabi yang paling tampan siapa? Nabi Yusuf, umumnya Nabi Yusuf. Tapi Nabi yang lebih tampan itu bukan Nabi Yusuf, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika tidak akan ada sesuatu yang ada kalau bukan karena sesuatunya yang ada. Adanya Rasulullah karena adanya Allah, dan adanya seluruh alam semesta itu karena sebab adanya Rasulullah. Apa di dalam hadis kursi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan utus alam semesta beserta isinya. Karena sebab beliau Rasulullah itu karena adanya kita dan adanya alam semesta. Itu karena disebabkan adanya Rasulullah. Nah, kita bertepatan di bulan Sya'ban. Rajab, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah, itu sudah terlewat. Dan yang kedua, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulannya Nabi, bulanku kata Rasulullah. Nah, bulan kemarin bulan Rajab itu bulannya kita perbanyak
kedua itu adalah bulan Sya'ban, sedangkan Sya'ban itu bulannya Rasul. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima memerintahkan apa? Allah saja bersalawat, malaikat saja bersalawat kepada Nabi, apalagi kita harus lebih-lebih bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan itu bakal timbul suatu pertanyaan bagi orang-orang awam. Allah memerintahkan kita bersalawat kepada Rasul. Contohnya, Allah memerintahkan kita salat kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Itu bagi orang yang bodoh, orang yang awam itu menjadi timbul suatu pertanyaan apa? Apakah Allah butuh salat kita? Apakah Allah butuh salawat kita? Apakah Allah butuh salat kita, ibadah kita, taat kita? Itu jadi pertanyaan bagi orang-orang yang bodoh, bagi orang yang tidak tahu ilmu. Padahal salat itu adalah apa? Untuk kembalinya kita kepada kita lagi. Kita berbuat taat itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Terus salawat bukan bukan Rasulullah minta untuk kita bersalawat, bukan Rasulullah ingin salawat kita, bukan. Rasulullah nggak butuh untuk salawat kita, Rasulullah nggak butuh apapun dari kita. Akan tetapi apa yang Rasulullah butuhkan, kita hanya untuk bersalawat, itu kita yang butuh. Untuk apa? Untuk menaikkan derajat kita, hajat kabul kita. Bahkan singkat cerita ada kisah tentang masalah salawat di dalam kitab Mukasyfatul Qulub karangan Imam Ghazali. Apa kata beliau? Dijelaskan dalam kitab tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat, yang mana malaikat tersebut itu kepalanya di bawah arus. Kedua sayap pertama di sebelah barat, sayap keduanya di sebelah timur, kedua kakinya di bumi yang ketujuh. Berarti besar itu malaikatnya, itu besar. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat tersebut untuk menyelam ke lautan, yang mana lautan tersebut terbuat berada di nurnya arus, ada di bawah arusnya, terbuat dari cahayanya arus. Ketika menyelam untuk siapa? Untuk orang yang bersalawat. Jadi ketika diperintahkan untuk menyelam itu malaikat tersebut, maka keluarlah malaikat tersebut dan mengkepak-kepakkan, mengkibas-kibaskan daripada sayapnya. Maka ketika sesuatu yang basah, jangankan itu, rambut kita basah, ketika kita digeleng-geleng kepala pasti keluar tetesan, jatuh tetesan tersebut. Maka ketika sayap dikepakkan, dikibas-kibaskan, maka berteteslah banyak tetesan tersebut. Ketika bertetesan satu tetes, Allah ciptakan satu malaikat, yastaghfiruna lahu ya yaumil qiyamah wallah. Ini apa? Yastaghfiruna lahu yaumil qiyamah. Allah meminta ampunan bagi orang yang bersalawat sampai hari kiamat. Enak tidak? Makanya bersalawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat mumpung sekarang bulan Sya'ban, bulannya Nabi, perbanyaklah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita hadirnya di tempat yang mulia ini, Allah berkahi dalam segala urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipanjangkan umurnya dengan berkah kita bersalawat hadir di tempat majelis yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa-dosa kita yang dari yang dulu maupun yang akan yang datang dengan hadirnya di majelis yang mulia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa hadina bi sunnatihim wa bina fi barakatihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.